Di antara partai-partai yang menurut Presiden, menurut saya itu sama sekali nggak perlu diragukan soal loyalitasnya adalah partai-partai yang ada di KIB, yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu yang diketuai oleh Golkar lah. Dan itu mungkin yang membuat Presiden sangat nyaman sekali. Di tengah situasi yang seperti ini yang mau nggak mau sedikit demi sedikit power Presiden itu berkurang, tapi masih ada partai yang sepenuhnya itu masih loyal dan patuh kepada Presiden Jokowi. Kemudian ini Bang, yang menarik juga dari pernyataan Pak Jokowi itu selain tadi soal jangan sembrono, kemudian soal pilot, ada satu diksi lagi atau satu pernyataan lagi dari Pak Jokowi bahwa jangan lama-lama Partai Golkar, kemudian P3 dan PAN ini sering bergandengan tangan, sering berangkulan, tapi jangan lama-lama. Nah, kira-kira gimana Bang pernyataan dari Pak Jokowi ini? Iya, Golkar itu dengan PAN dengan P3 kan membangun KIB itu pertama kali ya. Di antara semua partai koalisi ini yang paling pertama kali terbentuk kan. Dan secara hitung-hitungan presidensial threshold, koalisi inilah yang pertama kali memenuhi. Selain PDIP ya, kalau PDIP kan secara otomatis ya. Dia nggak perlu cari teman, dia otomatis dia bisa memenuhi presidensial threshold. Tapi kalau Golkar dan partai lain kan harus menggandeng rekan koalisi baru memenuhi presidensial threshold. Dan di antara yang perlu menggandeng orang ini Golkar yang pertama kali kan. KIB yang pertama kali terbentuk. Terbentuk mendahului koalisinya Gerindra, mendahului koalisinya Nasdem kalau misalnya nanti koalisinya ada. Dan ya kalau sudah terbentuk pertama kali, ya harusnya juga yang lebih cepat kan mengumumkan siapa calon presidennya. Tapi kalau menurut saya ini berarti sudah ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai-partai di dalam KIB. Siapa yang akan menjadi calon presiden sudah terjadi komunikasi. Siapa yang akan menjadi calon wakil presiden menurut saya sudah terjadi komunikasi. Dan sepertinya memang Presiden Jokowi menyandarkan harapan utamanya kepada KIB. Terlihat sekali nih. Jadi dari acara kemarin, kemudian menyandarkan harapan utamanya kepada KIB. Nah, supaya tidak terlalu terlambat, Pak Jokowi ini kan seorang yang secara politik itu sangat taktis. Jadi ilmu politik praktis beliau itu levelnya level tinggi lah. Jadi kalau misalnya terlalu lama mengumumkan calon presiden, maka waktu akan semakin mepet untuk bisa membangun popularitas dan elektabilitas di masyarakat. Bagaimanapun kan Indonesia ini negara yang sangat besar ya, sangat luas. Kalau bentangannya itu kan bentangan yang besar sekali. Jadi kalau berkunjung ke 37 provinsi sekarang, berkunjung ke 560 kabupaten kota itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi tidak gampang itu. Bagaimanapun, walaupun sekarang sudah ada teknologi sosial media, sudah ada teknologi televisi, yang membantu seorang kandidat untuk bisa menyebarluaskan visi misinya, menarik simpati masyarakat, tapi pertemuan tatap muka itu tetap penting. Menunjukkan bahwa dia mengerti Indonesia, menunjukkan bahwa dia mau mendengar aspirasi langsung dari masyarakat, dan ini butuh waktu tidak sedikit. Jadi kalau terlalu lama mengumumkan calon presiden, mengumumkan calonnya, nanti calon dari KIB yang menjadi harapannya Pak Jokowi itu nanti tidak tercapai. Jadi ini lebih kepada saran supaya KIB berdasarkan diskusi-diskusi mereka dengan presiden itu tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi untuk mengumumkan siapa calon dia. Dan kalau sudah diumumkan calonnya, dia bisa bergerak berkeliling Indonesia untuk mendapatkan simpati, untuk membangun popularitas dan mendapatkan elektabilitas di masyarakat. Menurut saya lebih kepada arahan taktis itu. Arahan taktis yang mungkin secara offline, bukan secara offline, di belakang layar juga sudah dibicarakan. Tapi ini dipertegas ketika pidato di depan publik, gitu menurut saya. Oke, menarik sekali. Dan ini pertanyaan yang ketiga, Bang Hasan. Videonya seperti apa? Ini dia. Dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu, dunia betul-betul sangat sulit saat ini. Tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan.
Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian tadi kan paparan Bang Hasan itu kalimat-kalimat atau jargon-jargon populis itu tidak menjadi concern Pak Jokowi sehingga keluarlah diksi-diksi jangan diskon pilot yang harus memberikan diskon kelas bisnis dan lain sebagainya ya. Nah itu kan kalimat itu disambung dengan pernyataan Pak Jokowi soal resesi dan salah satu orang yang punya pengalaman adalah Pak Erlangga Hartarto. Nah gimana Bang menurut analisa Bang Hasan? Yaitu kita lihat dalam beberapa aspek lah ya. Pertama, bahwa itu di acara ulang tahun Golkar. Dan para kader Golkar yang ada di acara itu berkali-kali meneriakkan nama Erlangga Hartarto. Nah, tentu di dalam forum seperti itu, tentu Pak Jokowi harus mengapresiasi tuan rumah. Ya, harus mengapresiasi tuan rumah. Ini faktor subjektif dulu nih. Harus mengapresiasi tuan rumah. Dan memang Pak Jokowi bilang waktu itu bahwa Pak Erlangga adalah salah satu orang yang punya jam terbang tinggi. Nah, punya jam terbang untuk menjadi pilot. Itu faktor subjektif karena itu ada di acara Golkar. Yang kedua, ini faktor objektif. Kan memang Pak Erlangga adalah salah satu menteri kepercayaannya Pak Jokowi dalam penanganan ekonomi. Beliau adalah ketua KPCPN, Ketua Pemulihan Ekonomi, Percepatan Pengendalian COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini kan bukan tugas yang gampang. Dan tugas ini kan memang sudah dikerjakan menurut saya dengan relatif baik. Karena dalam 3 semester terakhir, pertumbuhan ekonomi kita sudah positif kan? Dan salah satu yang terbaik di dunia lah. Ya kan? Salah satu yang terbaik di dunia. Di saat negara-negara lain masih minus, masih berjuang keluar dari resesi, Indonesia tumbuh dengan cukup baik, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Kan angka-angka nggak bisa bohong. Jadi menurut saya dikeluarkan aja angka-angkanya itu, dan itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat baik dalam pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kebijakan gas dan rem yang dicetuskan oleh Pak Jokowi itu bisa diaplikasikan dengan sangat baik oleh Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini kan pekerjaan-pekerjaan senyap yang nggak bisa dipamerkan memang kan. Tapi kalau nggak ada orang yang bekerja 24 jam di belakang layar untuk memastikan pengendalian COVID misalnya, untuk memastikan pemulihan ekonomi nasional, kita nggak akan begini. Banyak negara-negara lain yang hancur dan kolaps gara-gara imbas dari COVID. Pak Presiden juga sudah menyatakan bahwa ada 14 negara katanya yang sudah menjadi pasien dari IMF hari ini. Bahkan ada beberapa puluh negara yang sekarang sedang dalam antrian untuk menjadi pasien dari IMF. Dan Indonesia bukan salah satunya. Dan Indonesia bukan salah satunya. Banyak pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa misalnya kayak Khatib Basri misalnya, mungkin tahun 2023 ekonomi Indonesia akan melambat. Tapi melambat karena faktor di seluruh dunia memang sedang dalam keadaan krisis. Tapi Indonesia yang tidak akan krisis, tidak akan resesi. Nah, ini memang Indonesia menurut saya hari ini dari sisi pemulihan ekonomi itu berada di jalur yang benar. Dan salah satu tokoh utamanya, mau nggak mau, orang harus mengakui tokoh utama yang berperan serta yang bekerja jumbalitan, tapi nggak bisa dipamerkan di depan layar ini. Bekerja jumbalitan 24 jam sehari, 7 hari seminggu adalah Erlangga Hartarto, mau nggak mau kan. Itu faktor objektifnya. Dan ini juga senada dengan analogi pilot tadi. Orangnya mungkin penampilannya di publik tidak menarik. Statement-statementnya nggak heroik. Tidak bisa membuat dada kita buncah, kemudian tiba-tiba merasa nasionalisme kita memuncak, yang membuat kita terharu, yang membuat kita tiba-tiba berasa
sedang berjuang gitu. Enggak, ini kan orang yang teknokrat ya. Seorang teknokrat seperti ini, pekerjaan-pekerjaan dia lebih banyak berada di belakang layar, tapi punya impact yang sangat besar terhadap perekonomian kita. Dan ini yang dalam podcast beberapa waktu yang lalu saya bilang, banyak orang yang kita yang mereka bekerja di belakang layar, tapi kita tidak menghargai ini episode saya ulang tahun kalau nggak salah ini. Kita Betul. tidak menghargai pekerjaan mereka. Kenapa? Pekerjaan mereka emang nggak terlihat. Jadi kalau Mas Anies Baswedan bilang bekerja dalam senyap, kalau gubernur nggak bekerja dalam senyap, karena pekerjaan dia bisa dilihat. Dia mengurusi orang masyarakat dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Pekerjaan dia sangat terlihat. Tapi kalau menteri-menteri kayak Menteri Perekonomian, ya, Menteri Perindustrian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, itu dalam banyak hal mungkin 90% pekerjaan mereka yang nggak terlihat. Tapi impact-nya, dampaknya terhadap Republik ini Dapat sangat rasa. besar. Jadi menurut saya, pidato Pak Jokowi itu bisa dimaknai dua hal. Secara subjektif, waktu itu kan memang berada dalam acara Golkar, jadi beliau harus puji Ketua Umum Golkar. Tapi secara objektif menurut saya memang, saya yakin Pak Jokowi sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, dan Indonesia muncul sebagai salah satu negara yang terbaik dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Itu hal-hal objektif, fakta-fakta objektif yang bagi presiden sendiri juga nggak bisa diabaikan, ya. Bagi presiden sendiri tidak bisa diabaikan. Dan secara politik menurut saya memang presiden sangat nyaman dengan Golkar. Karena kan dalam episode yang lalu saya bilang Golkar ini nggak punya DNA sebagai oposisi, jadi nggak akan ngelawan. Ya. Sampai akhir masa jabatan presiden itu nggak akan ngelawan dan tidak akan beroposisi terhadap Presiden Pemerintah. Jokowi. Jadi Ya. karena DNA dia adalah DNA pemerintah dan DNA penguasa. Saya rasa Pak Jokowi juga sadar betul dengan itu. Jadi perlu tangan-tangan ahli, tangan-tangan terampil yang memang sudah terbiasa sebagai pemimpin dan pemerintah untuk melanjutkan legasi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Begitu menurut saya kalau analisis terhadap pidato Pak Jokowi yang itu.